Pemirsa, sebanyak 37 provinsi akan memilih kepala daerahnya, yakni gubernur dan wakilnya dalam Pilkada serentak 2024 tak terkecuali provinsi dengan penduduk terbanyak, yakni Jawa Barat. Sebelum memasuki hari pemilihan, yaitu pada tanggal 27 November 2024 mendatang, ada berbagai tahapan hingga nantinya masyarakat akan bisa memilih siapa saja yang disodorkan pada kertas suara. Bahkan, jauh sebelum pendaftaran, nama-nama kandidat sudah mulai bermunculan ke publik, baik melalui retorika para tokoh maupun opini masyarakat. Menarik tentunya untuk mengetahui lebih lanjut siapa-siapa saja yang dianggap tanda kutip si kuat di Jawa Barat untuk Pilkada 2024 mendatang. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio sudah hadir pengamat politik dan Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima sehat. kasih sudah hadir di Indonesia Jawa dalam program Gaspol Menggagas Politik. Di bulan Agustus ini tampaknya bulan-bulan yang cukup menegangkan karena sudah mulai memasuki masa pendaftaran nanti di tanggal 24 Agustus mendatang nih Pak Deddy dalam Pilkada serentak 2024. Survei yang dilakukan juga oleh IPO baru saja dirilis seperti itu. Nah, sebelumnya ini survei yang dilakukan oleh IPO sendiri pada tanggal berapa nih Pak dan mencakup mana saja Pak? Ya, memang kalau berkaitan dengan kontestasi pilkada, utamanya di Jawa Barat, di IPO sendiri memang rutin melakukan survei. Terbaru kami melakukan survei itu kan 20 sampai 27 Juli kemarin gitu, dan memang baru rilis. Sebenarnya secara umum tidak ada perubahan yang cukup signifikan di Jawa Barat karena satu sisi tokoh-tokohnya juga adalah tokoh-tokoh lama begitu. Kalaupun ada tokoh-tokoh baru, saya kira juga belum banyak melakukan kegiatan-kegiatan promosi, propaganda, bahkan pengenalan diri sebagai kandidat untuk Pilgub Jawa Barat pun belum begitu banyak. Itulah kenapa tokoh-tokoh yang kemudian muncul sekaligus juga tokoh-tokoh yang ramai melakukan banyak agenda politik ya masih serupa dengan tokoh-tokoh yang mungkin pada periode lalu, kira-kira begitu. Oke. Pada hasil survei di tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2024, terutama untuk pemilihan kepala daerah di Jawa Barat nih Pak, kalau misalnya memang berdasarkan hasil survei, nama-nama siapa saja yang masih mendominasi dalam hasil survei yang tampaknya masih akan menjadi nama petarung kuat di Jawa Barat nih Pak? Ya, kalau kita mendiskusikan tokoh politik sebetulnya kan kuat itu bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi karena memang ketokohannya sendiri sudah muncul, yang kedua karena faktor partai politik. Kalau dilihat dari sisi ketokohan, saya kira tetap Ridwan Kamil sebagai tokoh yang paling populer sekaligus juga elektabilitasnya juga yang tertinggi. Lalu kemudian misal ada Deddy Mulyadi, juga saya kira juga tokoh populer kedua setelah Ridwan Kamil, juga dengan elektabilitas tertinggi kedua. Lalu secara berturut-turut saya kira tokoh lama seperti misalnya Dede Yusuf atau mungkin Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti menarik karena walaupun dalam konteks pilkada beliau baru akan muncul di 2024 ini, tapi dalam skala popularitasnya beliau memang sudah dikenal secara nasional. Anggota kabinet, kemudian juga muncul juga tidak biasa ya dalam artian karakter politisi yang mungkin jarang dijumpai, misalnya dengan ketegasan atau dengan sikap-sikap yang betul-betul merepresentasikan kelompok kelas bawah misalnya, itu menjadi menarik. Atau tokoh-tokoh lain yang mungkin terlihat atau terkesan baru selain juga punya popularitas tingkat nasional, misalnya dari kader-kader partai politik. Ya, salah satunya misalnya Ono Surono misalnya. Ono Surono bahkan dalam catatan kami itu menjadi satu-satunya ketua umum partai politik yang paling populer untuk di Jawa Barat dibandingkan dengan kader-kader atau ketua parpol di Jawa Barat yang lain. Golkar punya peluang yang cukup besar menang dalam pemilu di Jawa Barat kemarin misalnya. Tapi ketua umumnya TB Hasan Sazili tidak juga memiliki popularitas yang tinggi, padahal partainya popularitasnya tinggi. Atau misalnya PKB dengan Saiful Huda atau Purnawirawan Jenderal Taufik Hidayat misalnya, semuanya berada pada level popularitas yang rendah. Tapi PDI Perjuangan, yaitu dengan Ono Surono, saya kira punya popularitas yang cukup baik. Tentu selain itu ada Desi Ratnasari misalnya. Tapi kan kalau Desi Ratnasari bukan karena faktor dia
politisi, melainkan memang selebritis. Jadi popularitasnya memang sudah tumbuh sejak awal, kira-kira begitu. Oke, jadi menarik sekali ini beberapa tokoh berdasarkan juga faktor popularitas. Ini bahkan paling banyak keluar bukan dari organik dari partai politik ya Pak ya. Betul. Rata-rata merupakan tokoh-tokoh yang sudah banyak dikenal seperti tadi dari hasil survei masih tertinggi yaitu adalah Ridwan Kamil, disusul juga yang kedua itu adalah Deddy Mulyadi. Namun ada yang menarik itu adalah Susi Pujiastuti, meskipun memang baru dalam pemilihan kepala daerah ini keluar, tapi karena beliau tadi disampaikan oleh Pak Deddy sudah menjadi tokoh nasional, maka dan berada di wilayah Jawa Barat seperti itu, terutama Pangandaran, presentasi di kepopulerannya juga cukup keluar ya Pak ya, seperti itu. Tapi yang menarik hanya ada satu ketua partai politik di Jawa Barat seperti itu, Kang Ono Surono, yang hanya keluar. Nah ini faktor melihat seperti apa bahwa ketua dari ataupun juga ketua DPD ya di daerah seperti itu untuk partai politik, kenapa kesulitan nih Pak untuk muncul dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang sudah ada? Kalau berkaitan dengan popularitas itu kan kerja-kerja partai politik memang dalam mendekati masa kontestasi begitu ya. Mereka memang akan lebih banyak mempromosikan partainya dibandingkan dengan mempromosikan diri sendiri. Meskipun saya kira tidak jarang partai politik itu juga mempromosikan ketuanya. Misalnya dalam alat-alat promosi dan segala macamnya. Tapi kan tentu publik agak kesulitan untuk mengenali karena satu, banyak tokoh yang juga muncul. Yang kedua memang fokus kerja dari ketua partai politik itu memang jarang mempromosikan dirinya sendiri. Dan itulah kenapa kemudian masyarakat juga atau pemilih dalam hal ini ketika kami survei misalnya, lebih banyak responden yang mengenali kandidat itu lebih baik dibandingkan dengan partai politiknya. Nah itu menjadi satu ganjalan barangkali bahwa tidak semua ketua partai politik meskipun dia punya akses misal sampai ke daerah, punya mesin politik dan segalanya gitu ya, tapi tidak lantas kemudian bisa memupuk popularitas bahkan sampai ke elektabilitas gitu. Terlebih banyak partai politik juga yang seringkali ketika pilkada mereka juga belum tentu mengambil dari kader sendiri. Mereka lebih memilih tokoh-tokoh yang memang sudah jadi misalnya. Nasdem misalnya, ini bisa menjadi contoh. Nasdem di Jawa Barat itu kan ada kader yang menurut saya cukup pantas dari sisi senioritas maupun dari sisi sepak terjangnya di politik, misalnya Saan Mustafa misalnya. Tapi faktanya kan publik tidak mengenal Saan Mustafa. Justru memunculkan tokoh profesional gitu ya, Ilham Habibie. Nah, kenapa Ilham Habibie muncul dalam pusara di pilkada? Karena satu sisi namanya cukup bagus, artinya punya reputasi yang baik. Sisi yang lain juga lebih mudah dikenalkan dibandingkan harus memupuk popularitas dari kader sendiri. Baik. Jadi memang tampaknya para ketua parpol di daerah ini lebih fokus untuk bagaimana mendapatkan kursi di Dewan seperti itu ya Pak ya, terutama dalam pemilu kemarin. Nah soal kursi di Dewan ini menarik sekali karena di Jawa Barat ini tidak ada satu partai politik pun yang dapat mencalonkan secara langsung tokohnya untuk menjadi bakal calon gubernur ataupun juga calon wakil gubernur. Lantas seperti apa? Bagaimana mencocokkan satu pasangan dengan pasangan lainnya? Kita akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.